Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Konflik yang berkaitan dengan soal agama kembali mencuat di media sosial. Kali ini terjadi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Yang terjadi pada hari Minggu lalu, yaitu ketika ada beberapa mahasiswa Katolik yang beragama Katolik dari Universitas Pamulang, mereka itu menyelenggarakan namanya kebaktian untuk memperingati bulan Maria. Nah, kebetulan kegiatan itu karena mungkin mahasiswa ya, mereka selenggarakan itu di kos-kosannya. Kalau kita perhatikan di video yang beredar di media sosial, itu memang kosan kecil dan juga pesertanya juga nggak banyak kayaknya sih. Mungkin kurang lebih 10 orang ya. Kegiatan kecil lah, kebaktian kecil gitu. Tapi ternyata itu membuat tersinggung warga setempat dan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa Katolik itu adalah sebuah bentuk ibadah yang resmi gitu, yang rutin ya. Karena ketua RT itu mengatakan, kalau mau ibadah ya di gereja aja katanya. Sama juga dengan kalau orang Islam ya kalau mau ibadah ya di masjid. Nah, boleh jadi pernyataan dari ketua itu benar, kalau beribadah ya memang harus di tempat ibadah. Tapi ketua RT ini juga lupa bahwa semua agama itu mempunyai kegiatan ibadah kecil di luar eh, tempat ibadah. Biasanya kayak kegiatan keluarga. Tapi ketua RT ini mungkin kurang paham dengan agamanya sendiri juga ya. Kalau di Islam kan juga ada namanya pengajian di rumah-rumah begitu. Itu kan juga bentuk ekspresi iman juga, bentuk ibadah juga ya. Sebenarnya sama saja kalau di kalangan komunitas Kristen Katolik juga mereka juga ada kegiatan ibadah kecil yang dilakukan di luar jadwal eh, ibadah rutin. Kalau di umat Kristen Katolik kan pada hari Minggu, ya. Kalau Muslim itu kan pada hari Jumat. Nah, biasanya kan di tengah-tengah minggu juga namanya ada pengajian, dan itu rutin ya, pindah rumah ke rumah ya. Bahkan kalau ada acara-acara hajatan, mereka juga menyelenggarakan namanya acara tahlilan juga, yang kadang-kadang juga menutup jalan. Nah, makanya saya bilang pernyataan dari ketua RT ini cukup menyedihkan ya. Sebagai seorang ketua RT, dia kan sebenarnya aparat pemerintah ya, tangan pemerintah yang paling terdepan. Tapi pemahaman atau pengetahuannya terhadap kehidupan beragama itu sangat minim. Makanya kalau kita perhatikan, dia dengan sombong mengatakan seperti ini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini, saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Dia merasa nggak dihargai, merasa nggak apa, nggak dituruti kemauannya itulah ya. Bahkan dia eh, kayak memaki-maki mahasiswa lah yang di situ, kayaknya kehamilan pelajar tapi kalian tidak tahu aturan. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja dia mengatakan seperti itu ya. Tapi mestinya sebagai pemangku kepentingan di situ kan, istilahnya sebagai apa namanya pengayom masyarakat, kata-katanya ya nggak bijak, kata-katanya nggak bijak lah ya. Harusnya dia memahami juga bahwa konstitusi kita, undang-undang kita itu menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau sekarang gini ya, ibadah di gereja aja dibubarin, ibadah di luar nggak boleh. Terus harus ibadah di mana? Kan itu jadi pertanyaan banyak netizen di media sosial. Ini yang menjadi pergumulan juga kalangan umat non-Muslim di Indonesia ini ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa ini yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan kasus ya. Menurut catatan dari Setara Institut yang mencatat peristiwa-peristiwa seperti ini di Indonesia. Ya kalau kita bicara rumah ibadah, di mana sekarang ini juga pendirian rumah ibadah
itu juga masih terbelenggu dengan SKP 2 Menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, meskipun Menteri Agama kabarnya akan merevisi peraturan itu, sampai hari ini pun juga tidak ada kabarnya ya. Meskipun sebenarnya kalau kita tilik ya, jelas-jelas SKP 2 Menteri itu bertentangan dengan semangat pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Karena sebenarnya kan setiap pemeluk agama di Indonesia itu mempunyai hak menyelenggarakan ibadah atau menjalankan ritual keagamaannya masing-masing. Nah, sebenarnya yang perlu kita sosialisasikan juga ya, bahwa setiap agama itu namanya punya kegiatan formal dan informal. Ya, yang formal itu tentunya kalau kita bicara kegiatan di rumah ibadah seperti masjid, pura, atau gereja yang pada hari-hari tertentu. Kemudian juga ada kegiatan yang untuk peringatan pada bulan-bulan tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Kan setiap agama itu punya. Dan mereka juga biasanya itu ada kegiatan-kegiatan di luar eh, aktivitas yang rutin. Nah, tentunya ini harus menjadi pengertian juga bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Jangan cari menang-menangan lah. Ya kalau mayoritas boleh menyelenggarakan kegiatan di tempat umum tanpa perlu izin untuk jalan dan boleh pakai toa keras-keras ya sehari 5 kali dari subuh sampai jam 7 malam. Dan ini kan kita juga tahu ini menjadi noise juga bagi orang-orang yang sebelumnya tidak tinggal di Indonesia. Kan ada kasus juga waktu itu seorang turis memprotes kegiatan ibadah, kegiatan di masjid yang menggunakan toa keras-keras. Dan kasus yang tak kalah heboh yaitu ketika di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ada seorang ibu-ibu memprotes, memberitahu bahwa agar toa itu dikecilkan karena ada suaminya sakit. Dan itu justru dianggap sebagai sebuah penistaan. Nah, persoalannya di sini adalah ketika kasus itu menimpa atau diinisiasi oleh minoritas, akan menjadi kasus hukum yang besar. Tapi ketika kasus-kasus seperti ini diinisiasi oleh mayoritas agama, tidak berlanjut menjadi persoalan hukum. Seperti kasus yang terjadi di Lampung, ketika seorang ketua RT masuk ke dalam kegiatan ibadah dan membubarkan. Ya akhirnya setelah diproses dengan tekanan-tekanan massa, ketua RT pun dibebaskan. Karena tidak ada pelanggaran menurut kepolisian. Ya. Nah, yang saya tidak yakin apakah pelaku-pelaku penggerebekan kegiatan ibadah memperingati bulan Maria ini juga akan berlanjut ke pengadilan. Meskipun polisi sudah menetapkan ada 4 tersangka atau 5 tempat tersangka dan salah satunya adalah ketua RT yang istilahnya ditahan di kepolisian. Tapi apakah mereka nanti sampai ke pengadilan, saya masih tanda tanya. Karena banyak kasus yang di mana pelakunya itu adalah dari mayoritas, itu tidak berlanjut sampai ke proses hukum yang tuntas gitu. Akhirnya ada vonis gitu. Tapi kalau pelakunya dari minoritas, ya pastilah hukumnya berat ya, dengan embel-embel penistaan agama dan lain-lain. Tapi kalau pelakunya minoritas, masalah penistaan agama itu dihilangkan. Jadi mungkin disimplifikasi dengan masalah misalkan penganiayaan atau mencemarkan nama baik. Dan itu sudah menjadi rahasia umum eh, di ruang-ruang pengadilan apabila pelaku atau tersangkanya itu dari kalangan mayoritas. Biasanya mereka akan mendapatkan hukuman ringan atau bahkan tidak mendapat hukuman alias divonis bebas. Ya semoga ini nggak terjadi pada kasus yang baru saja terjadi pada hari Minggu lalu di kota Tangerang Selatan ya. Tapi kalaupun misalkan terjadi ya itulah memang faktanya di negara kita. Kita sebagai minoritas agama ya harus
maklum dengan kondisi faktual ini, meskipun secara de jure, secara konstitusi, minoritas itu haknya untuk melakukan ibadah tidak ada bedanya dengan mayoritas, tapi faktanya ada namanya politik agama. Nah, di mana mayoritas itu tetap melakukan kendali untuk menentukan arah minoritas.